Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnu Mufid. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya ada Dr. Andes Husnu Mufid MPDI, Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas masalah robohnya panggung Gus Ikdam di musim hujan pada saat pengajian di Belora. Gus Ikdam adalah seorang pendakwah yang akhir-akhir ini sangat terkenal dengan slogan dekengannya pusat. Awal mulanya pengajian yang diasuh oleh Gus Ikdam ini jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya puluhan orang. Tapi lama-kelamaan jumlahnya semakin lama semakin banyak. Hal ini karena strategi dakwah dari Gus Ikdam sangat menarik dan sangat jitu, dengan penampilannya yang ganteng, muda, humble, tidak menunjukkan sikap-sikap feodalisme, dan cukup dekat dengan masyarakat luas. Gus Ikdam mampu mengambil hati umat Islam dari berbagai daerah, baik kalangan menengah, kalangan bawah, dan para pejabat, sehingga sebuah pejabat menyempatkan hadir di acara Gus Ikdam. Gus Ikdam adalah mampu menghadirkan seorang artis dalam pengajiannya, sehingga sejumlah artis imannya semakin lama semakin kuat, menjadikan seorang muslimah yang baik. Ini kelebihan dari Gus Ikdam. Pada saat Gus Ikdam mengadakan pengajian di pondok pesantrennya yang terkenal dengan slogan dekengannya pusat, maka jumlah jamaah yang datang sangat banyak sekali. Awal mulanya yang datang adalah para jamaah dari berbagai kota, dan mereka rela untuk naik motor, mereka rela untuk jalan kaki, baik wanita maupun laki-laki. Mereka melakukan dengan ikhlas. Hal ini menjadikan masyarakat ada rasa lega, ada penyejuk jiwa, khususnya dari kalangan masyarakat bawah. Namun dalam perkembangannya, Gus Ikdam menjadi sasaran tembak para politisi maupun pejabat untuk datang ke acara Gus Ikdam. Hal ini akan
semakin sempurnalah pengajian yang diadakan Gus Ikdam, di mana jamaah pengajian yang hadir bukan hanya dari masyarakat kalangan awam bawah dan menengah, tetapi para pejabat daerah maupun pusat sudah mulai mengikuti pengajian karena melihat jamaah yang hadir di tiap-tiap pengajian Gus Ikdam ini begitu banyak. Demikian juga para pedagang asongan minuman es teh juga datang juga untuk meraih rezeki dan untuk memberikan fasilitas minuman kepada jamaah Gus Ikdam yang hadir pada pengajian yang diadakan itu. Nah, banyaknya pengajian yang dilakukan Gus Ikdam di berbagai daerah ini menjadikan Gus Ikdam menjadi sorotan setelah Gus Miftah kepleset lidah akibat menggoblokkan penjual es teh. Nah, pada masa inilah sepertinya Gus Ikdam mendapat sorotan dari netizen dan masyarakat luas. Dalam sorotan itu, Gus Ikdam ada yang kurang berkenan dari netizen mengenai ungkapan dari Gus Ikdam. Misalnya penjual es teh mau diberi 500 asal tidak menjual hingga hari kiamat. Ini adalah protes dari masyarakat yang kemungkinan belum pernah hadir dalam pengajian. Dan yang terbaru dan tragis juga, pengajian Gus Ikdam di Blora pada saat hujan turun dengan derasnya. Panggung yang ditempati untuk pengajian roboh. Ini jika ditinjau dari sejarah musibah alam merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Gus Ikdam berhati-hati dalam mengadakan pengajian. Hati-hati menerima undangan dari para pejabat, para bupati. Kalau tidak hati-hati maka yang terjadi panggung pengajian roboh itu. Seharusnya Gus Ikdam menolak pengajian yang diadakan pada musim hujan ini karena risikonya besar sekali, yaitu dengan banyaknya orang yang berada di atas panggung dan curah hujan yang begitu tinggi, otomatis panggung itu akan roboh. Dan perlu diingat bahwa kenapa pengajian Gus Ikdam di Blora ini merupakan, saya katakan, merupakan peringatan dari Allah, karena hujan itu yang datang berasal dari Allah.
Maka jika Allah berkata kun fayakun, maka jadilah, maka robohlah. Karena yang mendatangkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Juga harus melihat jamaah yang berada di lapangan itu kan kehujanan. Ini seorang pendakwah yang memang betul-betul memiliki pemikiran yang bijak, tentunya tidak menginginkan jamaahnya hujan di tengah lapang dengan memakai payung. Apalagi yang datang itu adalah kaum ibu-ibu, kaum remaja dan anak-anak. Nah, dari sini sebenarnya Gus Idam harus mengusulkan bahwa pada musim hujan acara pengajian tidak layak diadakan di tanah lapang, Blora. Jangan hanya diundang pejabat kemudian bersedia dengan mengorbankan para jamaah untuk berdingin-dingin kehujanan pada malam hari ini. Ini risikonya bisa sakit. Nah, pada posisi ini menunjukkan bahwa menjadi seorang pendakwah harus memiliki ilmu yang tinggi, harus memiliki sikap yang baik, harus memiliki ucapan yang baik. Nah, di sini Gus Idam menaiki satu level lagi, merupakan ujian yang cukup besar ya. Seandainya beliaunya Gus Idam ini tahu tentang kondisi bulan Desember kelabu musim hujan, maka tentunya tidak akan bersedia menjadi penceramah di Blora, karena ini akan membawa dampak yang kurang baik pada jamaahnya maupun dirinya. Nah, kalau panggung sudah roboh akibat hujan, maka tentunya timbul berbagai macam komentar. Nah, hal inilah yang mengakibatkan marwah Gus Idam lagi menurun. Seandainya Gus Idam menyatakan bahwa pengajian itu di musim hujan ini diadakan di sebuah gedung saja sudah selamat, maka marwahnya Gus Idam akan semakin naik. Mengingat untuk menjadi pendakwah itu bukan hanya sekedar keturunan dari kiai, bukan sekedar pernah mondok di pesantren, bukan hanya sekedar memiliki dzurriyyah yang tinggi, tetapi mampu bersikap bijak dalam melihat situasi alam, sehingga para jamaah dalam mendengarkan ceramahnya Gus Idam akan terlindungi dan tidak kedinginan dan tidak kehujanan. Dengan demikian saya nyatakan bahwa tidak semua orang bisa menjadi penceramah, tidak semua orang bisa jadi dai, karena menjadi penceramah, menjadi dai adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para pendai, para penceramah telah melenceng dari jalur-jalur dakwah, maka Allah akan menyambut aibnya dari para
pendakwah dan penceramah. Nah, kali ini yang diperlihatkan oleh Allah adalah panggung Gus Idam roboh pada saat mengadakan ceramah di Blora. Ini menunjukkan bahwa makom yang sebenarnya Gus Idam mengadakan ceramah bukanlah di luar daerah yang ditempati, bukan keluar dari pesantren yang ditempati, tetapi makomnya adalah di pondok pesantren yang dimiliki Gus Idam, yang ditempati Gus Idam, yang selama ini dengan jargon dekengan pusat. Janganlah tergoda dengan undangan ke luar daerah. Akibatnya ya seperti ini, panggung roboh, jamaah kedinginan, jamaah kehujanan, dan banyak wartawan, YouTuber mencari Gus Idam di mana keberadaan. Kalau sudah begini, marwahnya menjadi turun. Kalau kemarin marwah dari Gus Miftah mengalami penurunan, kini merembet ke Gus Idam. Banyak komentar miring terhadap Gus Idam ini. Oleh karena itu Gus Idam perlu meneladani Wali Songo, karena Wali Songo bukan hanya tinggi ilmunya, bukan hanya luas wawasan agamanya dan luas wawasan ilmu pengetahuan, tapi dia bisa membaca situasi alam, membaca umat manusia pada waktu itu masih banyak menyembah pohon, masih mengikuti agama yang lain. Tetapi karena Wali Songo mampu membaca alam, maka pada abad ke-14, ke-15 Jawa sudah banyak mengikuti ajaran Islam. Kemudian dilanjutkan oleh para keturunan Wali Songo, Buriah Wali Songo, yaitu para kiai-kiai, sehingga Islam tetap jaya meskipun zaman Belanda penuh dengan tekanan dan Belanda mendapat dukungan dari para Habib yang merupakan antek Belanda, tetapi para kiai yang merupakan keturunan Wali Songo sukses dan berhasil mengislamkan Pulau Jawa, di mana saat ini Islam terbanyak di Pulau Jawa. Pemirsa yang saya hormati, namun demikian kondisi saat ini ada persoalan dari para pendai-pendai yang kini sedang menjadi sorotan netizen dan umat Islam. Oleh karena itu para dai dan pendakwah hendaknya memiliki tambal ilmu, belajar lagi, tambahan pengetahuan, tidak sembrono dalam berucaplah yang baik-baik. Kenapa sampai terjadi ada penurunan marwah? Hal ini tidak lain karena Gus Idam hanya belajar mondok. Itu pun hanya mondok di pelosok, belum ke tempat yang lain pesantren. Begitu juga Gus Miftah menjadi sorotan juga karena ilmu agamanya masih
masih tidak terlalu tinggi. Kalau sudah masuk level masyarakat atas, masuk panggung ini ilmunya harus tinggi. Nah, ini Gus Miftah sama Gus Idam ini ilmunya perlu tambah lagi, karena saya melihat latar belakang pendidikan Gus Miftah sama Gus Idam ini tidak begitu tinggi. Berbeda dengan Kiai Said Agil Siraj, Gus Dur, Gus Mo, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini memiliki ilmu yang sangat tinggi, dan keberadaan Gus Mo, keberadaan Kiai Said Agil Siraj dan keberadaan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Dur ketika mendapat serangan, komentar, kritikan daripada netizen atau masyarakat, tidak semakin turun tetapi semakin tinggi, karena diimbangi dengan ilmu dan pendidikan yang tinggi seperti itu. Nah, bagaimana dengan Gus Idam dan Gus Miftah? Ini makomnya untuk Gus Idam, makomnya cocoknya berada di pondok pesantrennya, dan Gus Miftah ini cocoknya dengan berada di diskotik, karena diskotik itu Gus Miftah memiliki marwah yang tinggi dan makom yang tinggi. Tetapi begitu berpindah makom ke tengah-tengah masyarakat, pengajian di atas panggung, Gus Miftah mengalami penurunan marwah. Karena apa? Karena tidak sesuai makomnya di mana tempat berdakwah. Oleh karena itu, setiap pendakwah, kalau saya amati, saya belajar di IAIN Sunan Ampel S2, mempelajari tokoh-tokoh pendakwah ini, mereka memiliki perbedaan, memiliki jamaah tersendiri, berkarakter sendiri. Kalau menurut saya, Gus Idam adalah marwahnya cocoknya berdakwah di dalam pesantrennya sendiri. Belum saatnya untuk berdakwah di berbagai kota, diunjang pejabat, dan di tengah-tengah masyarakat awam yang jumlahnya cukup banyak. Jika itu dipaksakan, maka yang terjadi adalah penurunan marwah. Sebagai closing saya, pemirsa yang saya hormati, dari kesimpulan saya bahwa para pendakwah, para penceramah itu memiliki jamaah-jamaah yang punya karakter tersendiri. Ada karakter kelas menengah, kelas atas, kelas intelektual, kelas-kelas yang lain. Jadi tidak bisa pendakwah dan penceramah itu melakukan dakwah di tempat-tempat yang semuanya dirasa bisa didakwahi. Karena apa? Tiap masyarakat, tiap kota, tiap masjid, tiap pesantren, tiap musola itu berbeda-beda karakter manusianya dan berbeda-beda cara menyampaikan dakwahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.